tapi September tanggal 11 udah 26 tahun. Tapi aku selalu bilang, Kak, pokoknya kalau jodoh tuh nggak usah dicari. Jodoh tuh harus kamu lebih minta kepada Allah, karena jodoh dari Allah tuh pasti akan lebih membahagiakannya. Nah, udah kelihatan belum sih? ya dia gitu sih, gosipnya banyak banget. Nanti tiba-tiba dia sama ini. Tapi aku bilang udahlah, kan namanya masih umur 20 ya, wajar. Yang penting nanti umur, insya Allah aku bilang kalau menikah tuh cowok bagusnya 29, 30 tuh bagus. Ya kayak aku aja, orang banyak yang nanya 9 tahun sendiri, tuh ketemu jodoh. Karena jodoh itu gak akan bisa kita cari kecuali memang kita asal ya. Kalau Vero itu kan orangnya perfeksionis, jadi dia tuh susah jatuh cinta, tapi sekalinya jatuh cinta tuh total. Makanya kayak mamanya. Yang pasti kalau Vero itu orangnya pasti pengen cewek yang bisa masak, itu pasti. Karena dia orangnya suka makan makanan yang healthy ya. Terus kedua pasti perempuan yang benar-benar hatinya tuh baik, karena Vero tuh orangnya tuh sensitif ya. Dia tuh anaknya perasa banget dari kecil. Jadi dia mungkin cari orang yang benar-benar mencintai dia apa adanya dia, bukan karena popularitas dia. Nah, makanya saya selalu bilang, Kak, kalau mau cari yang inner beauty, yang soleha tuh hanya Allah yang bisa. Percaya nggak percaya, kamu harus minta sendiri selain mama kamu doain. Jadi kita suka kasih tahu soal kesikaran. Iya. Kita jodoh terbaik yang memang Allah pilih untuk kakak sama. Yalah. Aku kan tahu Vero ini sibuk banget ya. Jadi dia tuh orangnya bukan yang sama lah, Atala juga gitu ya. Kalau dia udah ada nominasi, nah biasanya dia kasih kenal ya, kasih kenal ke aku lah gitu. Terus yang kedua, kalau dia lebih serak lagi, biasanya dia curhat. Tapi kalau masih PDKT, anak-anak umur segitu kayak bisa nentuin sendiri ya. Jadi siapapun mereka biasanya kalau emang yang udah serius banget, mereka tuh yang pertama kali sih biasa kenalin ke mamahnya, mah nih, tapi kenalin juga sebagai temen aku. Iya. Ya itulah yang aku selalu bilang ya sama Vero sama Atala. Pokoknya kalau jadi public figure, apalagi jadi entertainer, itu kita nggak bisa sensi, nggak bisa baperan, nggak bisa cepet down. Jadi kamu harus siap mental kalau tiba-tiba ada berita miring tentang kamu. Apapun itulah, dulu dibilang playboy, dibilang apalah. Karena kalau namanya udah terjun ke dunia ini ya, kita harus siap memang nomor satu. Karena saya lebih berpengalaman, mamanya juga. Jadi kadang kita berbuat baik pun masih ada kan kita nggak bisa pernah menjatuhkan omongan orang, mengatur pikiran orang. Jadi ya apapun itu ya kita tanggapi dengan positif. Pasti bangga ya, alhamdulillah banget. Makanya kan kita tujuannya nanti ke umroh nanti nih tanggal 7 Oktober. Selain sama Atala, sama kita berdua pengennya fokus sama Vero dan Atala ya, supaya mereka nih sehat, lebih sukses lagi dunia akhirat ya. Dan Vero dapat jodoh, Atala dapat jodoh yang dikasih sama Allah. Yang terbaik. Jadi harus aku yang sebagai ibu yang benar-benar mohon di sana ya, Kak, mama bantu apa, udah mama datang aja. Dia kan anaknya nggak mau ngerepotin ya, alhamdulillah. Dan ini keluarganya aku nih, adik kakak juga diundang, semua mau Vero, terus juga keluarga Abi juga. Nanti akan seru banget pas di rumah Vero. Kayaknya Vero udah nggak mau lagi furniture karena dia kan konsep rumahnya beda banget ya. Dan dia memang dari awal dia udah persiapkan semuanya ya. Jadi dari mulai furniture, terus kalau kayak misalnya mau ngisi ruang games yang tadinya buat ruang fitness ternyata diganti jadi ruang untuk games gitu. Aku sih ngerti ya, kalau Vero di rumahnya Kavi ini memang separuh kantor kan, jadi memang ruang tuh hanya untuk dia sama Atala sama asisten-asisten ya, krunya Vero gitu. Jadi kita nih orang-orang tuanya nanti disiapkan kamar di Sentul katanya. Tapi sebenarnya kita sih jadi orang tua nggak minta kamar ya, lebih minta pada kita sering ngariung ya, sering kumpul, sering ya inilah paling bahagia tuh kalau sama anak-anak ini. Apalagi habis saya suka nyariin kadang-kadang kalau mau weekend enggak acara kemana atau sama Ade sama Atala gitu kan gitu. Tapi kan keberhasilan Vero. Ya, yang pasti Vero punya interior design pasti. Dia juga orangnya taste-nya bagus ya. Jadi nah itu kayaknya rumahnya rumah minimalis modern. Jadi pasti dia udah lebih tahu deh yang terbaik. Kalau aku lihat Vero orangnya udah cukup melihat aku ya. Aku selalu bilang, Kak, jangankan jadi ini, jadi orang biasa aja bisa digoyang. Artinya kamu lihat mama aja, mama
pernah juga di fase yang gosipkan ya, dia lihat beritakan yang jelek ya waktu perceraian beberapa tahun yang lalu, tapi finally lewat. Makanya dia sekarang produktif, tetap dia buat boy squad kan, tetap dia sekarang bikin kalau nggak salah artis manajemen, dia juga tetap tetap punya pemikiran masa depan seperti dia mau terjun ke dunia politik. Artinya kan dia tidak down dan tidak stop begitu aja. Apakah masalah percintaan berangkat dari dulu tante kegagalan sama Om Irfan atau seperti apa nih? Kan lu katanya sempat Feral sempat rada stres sedikit atau seperti apa? Ya wajar lah, kalau namanya juga kita tuh orang tua bercerai ya. Tapi saya salut sama Feral sama Atala, ini kan udah tahun ke-10 ya, mereka menghadapi perpisahan orang tuanya. Tapi alhamdulillah Feral makin sukses ya di bidang entertainment, khususnya Atala juga. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka on the track sih. Dan mereka selalu bilang, yang saya dengar juga, malah mereka sekarang seneng ya, maksudnya kita semua sudah punya kehidupan masing-masing, sudah menemukan soulmate-nya lagi, dan mereka sebenarnya keluarga mereka makin besar gitu. Jadi punya mama 2 kan jadi gede ya. Jadi apalagi Atala seneng banget. Berarti Vero kok dibilang tipikal anaknya yang tetap maju walaupun ada guncangan apapun gitu Ya ya? harus dong, karena kan dia sendiri ngelihat orang tuanya, khususnya aku lah sebagai ibu. Pada saat aku bercerai kan juga pemberitaan kan nggak bagus, tapi aku masih bisa terus on the track, karena gini loh, sebagai orang tua kita nggak bisa ngasih kebanyakan teori, tapi kita sendiri nggak bisa ngejalanin. Apa yang saya lalui selama 10 tahun, finally kan mereka lihat. Jadi nggak usah saya ngomong, ya kalau saya nggak bener, pasti mereka akan komplain dan mungkin akan tidak on the track. Tapi dilihat ibunya on the track, apa alasannya mereka nggak on the track? Karena ibu juga pegang peranan banget. Kalau kita sih sekali lagi, kalau saya apapun itu, kalau memang Allah masih mempercayakan kita, memberi rezeki, ya kita alhamdulillah. Tapi kalau enggak kan memang sudah ada 3, jadi apapun itu ya kita syukurin aja. Kita tidak pernah memfokuskan atau memprogramkan, mengkhususkan. Jadi kita lillahi ta'ala aja, apa yang Allah kasih itulah yang terbaik untuk kita. Ada program gitu? Program enggak. Karena kan aku umur udah 50 tahun, jadi aku percaya kalau Allah benar-benar memberikan kita amanah, kita nggak usah program. Karena kalau program nanti kalau gagal lebih kecewa. Karena kan kadang-kadang program juga belum tentu ya. Jadi kita percaya apapun itu, semua itu adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Vero sama Atala sempat menanyakan gak sih Mbak Kamena? Atala. Aku punya adik lagi untuk Atala yang mama serius hamil lagi. Kamu udah tua, gitu. Kalau Vero mah kayaknya no komen ya. Cuma Atala sih yang concern banget, karena kan dia tuh yang tahu banget aku gitu ya. Tapi ya itulah ya, kita santai sih ya dia. Paling kalau enggak ya udah kita nunggu dari kakak atau Atala aja. Iyalah, grandpa and grandma. Bang Ferry-nya. Alhamdulillah, kalau sekarang sih sudah berangsur-angsur pulih ya. Terus yang kedua juga saya memang kan kalau Mbak Vena kan perhatian saya banget ya. Jadi kesehatan saya dan makannya apapun itu ya, pokoknya yang penting saya bisa jaga kesehatan, jangan terlalu capek, terus istirahat yang cukup. Makanya ini ya Makannya lebih. Ya, makannya gitu. Berarti artinya sudah sembuh ya dari sakit saraf kejepit mungkin Om? Amin, insya Allah. Mbak Vena tadi kan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.